Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jihan Fadilah dengan NIM C1C019106 dari kelas R09, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Untuk mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI CIKNR. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sumber hukum Islam. Untuk materi yang pertama, sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur atau kebanyakan ulama ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas sebagaimana tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul dan pemimpin atau ulil amri. Taat kepada Allah dilakukan dengan cara mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, taat kepada Rasul dilakukan dengan cara mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sesuai dengan sunnah. Taat kepada pemimpin dilakukan selama perintah pemimpin tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Yang kedua, jenis dan definisi sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah dasar-dasar yang para ahli fikih berpegang kepadanya dalam ijtihad mereka dan yang mereka sandarkan kepadanya dalam menarik kesimpulan hukum syariat. Maka tidak ada hukum yang disusun tanpa bersumber dan berkembang dengannya. Jenis-jenis sumber hukum Islam yaitu, yang pertama, Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah dalam bahasa Arab sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah, yaitu Malaikat Jibril alaihissalam untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kehidupan hidup di dunia dan di akhirat. Kalam adalah sarana atau wasilah untuk menerangkan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, nasihat, atau berbagai kehendak, lalu memberitahukan perkara itu kepada orang lain. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah ialah ucapan atau qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, serta ketetapan-ketetapan atau takririyah Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak hal, Al-Quran baru menjelaskan prinsip-prinsip umum yang bersifat global dan universal. Oleh karena itu, salah satu fungsi sunnah adalah untuk menjelaskan dan menguraikan secara lebih terperinci prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam Al-Quran dengan contoh-contoh yang aplikatif. Selain itu, sunnah bisa juga membatasi ketentuan Al-Quran yang bersifat umum, bahkan bisa menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara' yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi qiyas secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil, baik di Al-Quran maupun di Sunnah, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya atau ilat. Yang ketiga, mengenai urutan pengambilan hukum Islam. Urutan prioritas pengambilan sumber hukum antara Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas ialah apabila terdapat suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Jika ketetapan hukumnya sudah ada di dalam Al-Quran, maka ditetapkanlah hukumnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Al-Quran. Apabila rujukan untuk ketetapan hukum itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, barulah beralih meneliti sunnah. Jika rujukan ditemukan di dalam sunnah, maka hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan di dalam sunnah itu. Apabila rujukan tidak ditemukan dalam Al-Quran dan sunnah, baru diperbolehkan merujuk kepada putusan dari para mujtahid yang menjadi ijma' atau kesepakatan bersama dari masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari hukumnya itu. Jika ada, penetapan hukumnya merujuk kepada ijma' tersebut. Sekiranya tidak ditemukan, rujukan ijma' dalam masalah tersebut, maka akan ditempuh qiyas, yaitu usaha sungguh-sungguh dengan jalan membuat analogi kepada peristiwa yang sejenis yang telah ada ketentuan hukumnya. Materi yang keempat mengenai mukjizat Al-Quran.
Yaitu yang pertama adalah keindahan seni bahasa Al-Quran atau balaghah tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tapi juga diakui pula oleh para ahli yang pernah mendalami dan mengkaji ilmu bayan dalam bahasa Arab. Yang kedua, kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam, kisah kaum Ad dan Samud, kaum Lut, kaum Nuh, kaum Nabi Ibrahim, Musa beserta kaumnya, kasus Fir'aun, Maryam dan kelahirannya, kelahiran Yahya, kelahiran Isa Al-Masih, dan sebagainya yang semuanya benar sesuai dengan kebenarannya rasional. Quran Surat Ibrahim ayat 9. Kemudian, pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Misalnya, pemberitaan Al-Quran mengenai kekalahan bangsa Persia setelah lebih dulu bangsa Romawi kalah. Menurut Quran Surat Ar-Rum ayat 1-5. Kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis, dan tidak ada suatu perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkannya saat Al-Quran diturunkan. Yang kelima, mengenai fungsi dan peranan Al-Quran. Yang pertama, sebagai Al-Huda atau petunjuk, yang kedua sebagai Al-Furqan atau pemisah, yang ketiga sebagai Ashifa atau obat, dan yang keempat sebagai Al-Mau'izah sebagai nasihat. Kemudian untuk fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia, yang pertama sebagai petunjuk jalan yang lurus, kemudian merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, kemudian menjelaskan kepribadian manusia, yang keempat merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, yang kelima menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya, yang keenam Al-Quran memantapkan iman Islam, dan yang terakhir tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Untuk fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu, yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu hukum, yang ketiga ilmu tasawuf, yang keempat ilmu filsafat Islam, yang kelima ilmu sejarah Islam, dan yang terakhir ilmu pendidikan Islam. Kemudian selanjutnya mengenai fungsi as-sunnah. Untuk sunnah ini, yang pertama menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, kemudian memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga, membatasi kemutlakannya. Yang keempat, menahsiskan atau menghususkan keumumannya. Yang kelima, menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, mengenai fungsi ijma'. Fungsi ijma' yaitu memiliki otoritas menentukan keputusan hakim atau salah. Pada dasarnya, ijma' menurutkan ulama mempunyai kekuatan dalam menetapkan hukum dan memiliki pendapat tersendiri. Qiyas tidak dapat mencapai satu hukum kecuali didukung oleh ijma'. Fungsi ijma' bersifat mandiri. Ijma' memiliki andil besar bagi syariah dalam menghapuskan pertimbangan nilai pribadi. Selanjutnya, mengenai fungsi qiyas. Fungsi al-qiyas dalam mengungkapkan hukum dari Al-Quran atau As-Sunnah dikemukakannya, yaitu semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang Islam pasti terdapat ketentuan hukumnya atau indikasi yang mengacu pada adanya ketentuan hukumnya. Jika ketentuan hukum itu disebutkan, maka haruslah dicari indikasi mengacu pada ketentuan hukum tersebut dengan berijtihad. Ijtihad itu adalah al-qiyas. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa fungsi al-qiyas itu sangat penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya, yaitu Al-Quran atau As-Sunnah, guna menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslimin yang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Di sini terlihat pula wawasan Imam Syafi'i yang berjangkauan jauh ke depan bahwa kaum muslimin di dalam hidupnya senantiasa akan menghadapi berbagai peristiwa baru yang secara tegas hukumnya dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi sumber hukum Islam yang sudah saya sampaikan. Saya memohonkan maaf apabila terdapat kesalahan penyebutan ataupun kekurangan pada penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.